Dragon Ball karya Akira Toriyama udah jadi salah satu legenda di dunia anime shonen. Gimana enggak? Ceritanya keren, karakternya ikonik, dan pertarungannya selalu bikin penonton nggak bisa pindah mata. Nggak heran kalau serial ini dapat banyak pujian dari fans di seluruh dunia. Tapi, meski udah punya status legendaris, ternyata ada beberapa momen di Dragon Ball yang bikin kita angkat alis atau malah nggak nyaman sama sekali. Sebagai seri yang udah lama banget eksis, wajar sih kalau ada beberapa hal yang nggak berkembang baik. Tapi, ada juga momen yang dari awal emang kurang pas, bahkan cukup bikin penonton geleng-geleng kepala. Apalagi kalau kita ngomongin soal karakter cewek atau lelucon yang terlalu kasar. Ada hal-hal yang, jujur aja, bakal bikin orang zaman sekarang berpikir, wah ini sih langsung di-cancel. Termasuk tingkah Master Roshi yang kalau terjadi di dunia nyata, mungkin udah bikin dia masuk penjara dalam hitungan detik. Roshi emang karakter yang unik, tapi nggak jarang juga dia bikin penonton ngerasa awkward. Sebelum turnamen kekuasaan, dia udah berusaha keras buat fokus dan menghilangkan kebiasaan buruknya soal nafsu. Dan itu jadi momen yang bikin kita ngarep dia beneran berubah. Tapi pas di turnamen, ada satu momen yang malah bikin semua itu kayak nggak ada artinya, yaitu saat dia lawan Kawai dari Universe 4. Kawai mencoba menggoda Roshi untuk ngecoh dia, dan jujur aja hampir berhasil. Tapi, untungnya Roshi berhasil menahan dirinya dan balik menyerang. Nah, yang bikin gak nyaman adalah pas dia menahan Kawai dan ngomong dengan nada marah sambil ngeluarin kalimat kayak, Kamu berani godain aku dalam situasi kayak gini. Jangan salahin aku atas apa yang bakal terjadi. ucapan ini bikin Kawai ketakutan sampai dia lari dan melenyapkan dirinya sendiri. Tapi, cara Roshi bilang itu bikin suasananya jadi gak enak banget. Bahkan dia sempat bilang sesuatu soal Kawai yang gak cocok jadi istri. Dan ya, itu terasa salah di banyak level. Adegan ini punya vibe yang terlalu creepy, dan serialnya nggak ngasih solusi atau penanganan yang lebih baik soal ini. Supreme Kai biasanya dikenal sebagai makhluk ilahi yang paling suci di alam semesta. Mereka ini dewa tingkat tinggi yang memegang tanggung jawab besar untuk menjaga keseimbangan galaksi. Tapi, di antara para Kai yang agung dan berwibawa, ada satu pengecualian yang bikin kita geleng-geleng kepala. Tetua Kai. Kalau kalian pikir Roshi itu mesum, tunggu sampai kalian dengar cerita si dewa tua ini. Tetua Kai dikenal nggak malu-malu buat merayapi wanita dengan penglihatan jauhnya. Iya, dewa abadi yang ngintip orang di kamar mandi. Serem banget. Tapi yang lebih nggak masuk akal adalah Goku memanfaatkan sifat mesum Tetua Kai ini buat nyelamatin alam semesta. Ceritanya, si dewa tua ini ngaku punya teknik super yang bisa bantu ngalahin Majin Buu. Tapi, ada syaratnya. Dia pengen hadiah dari Goku dan yang diminta wanita. Iya, wanita. Dalam versi Jepang, dia bahkan secara spesifik minta melihat mereka tanpa mengenakan busana apapun. Yang bikin makin gak nyaman, Goku nggak ragu menawarkan Videl, pacarnya Gohan yang baru menikah. Dan ya, masih di bawah umur. Tapi itu belum cukup, Goku juga nyebut Bulma yang notabene sudah menikah dengan Vegeta. Dan yang lebih parah, Tetua Kai nerima tawaran itu. Kalau ini nggak bikin kalian merasa, nggak tahu lagi deh. Ini salah satu momen di Dragon Ball yang bikin kita nanya, apa-apaan sih Goku? Chi-Chi adalah salah satu karakter Dragon Ball yang sering kena penanganan nggak maksimal, terutama di versi dub Inggris. Reaksinya dibuat berlebihan banget, bikin kesannya jadi kurang simpatik. Tapi, kesalahan terbesar sebenarnya udah dimulai sejak debutnya di seri awal Dragon Ball. Chi-Chi langsung digambarkan naksir Goku. Dan itu sebenarnya manis banget. Tapi masalahnya ada di desain pakaiannya. Bayangin, anak 11 tahun pakai bikini biru dengan jubah dan helm ala Ultraman. Serius, ini lebih aneh daripada Bulma yang pakai kostum Playboy Bunny di beberapa episode. Untungnya, nggak lama Chi-Chi ganti outfit Chongsam biru yang jauh lebih keren dan bikin dia kelihatan lebih matang sebagai seorang petarung. Tapi tetap aja, kita jadi bertanya-tanya, apa Raja Kerbau benar-benar oke membiarkan putrinya keluyuran dengan outfit super mencolok itu? Kadang Dragon Ball emang punya pilihan desain yang bikin kita garuk-garuk kepala deh. Dragon Ball punya banyak karakter unik, tapi soal representasi homoseksual sayangnya masih jauh dari tepat.
Contohnya General Blue di seri klasik dan Otokosuki di Peaceful World Saga. Nama Otokosuki sendiri berarti cinta pria dalam bahasa Jepang. Tapi alih-alih jadi representasi positif, dia malah jadi bahan candaan menyeramkan di turnamen bela diri dunia ke-28. Yang bikin gak nyaman, dia digambarkan menggoda Goten dan Trunks yang jelas masih di bawah umur. Momen ini bikin banyak penonton merasa enggak banget. Semoga kedepannya Dragon Ball lebih bijak soal representasi tanpa mengorbankan kualitas ceritanya. Perkenalan Olong di Dragon Ball terbilang kontroversial. Bayangin, dia menculik gadis-gadis muda dari desa Aru dengan kekuatannya yang bisa berubah bentuk. Penduduk desa ketakutan dan terpaksa menyerahkan putri mereka demi keselamatan. Tujuannya, Olong mau gadis-gadis itu jadi istrinya, meski Olong sendiri mungkin juga masih di bawah umur. Penculikan tetap aja nggak oke. Untungnya, twistnya agak melegakan. Ternyata Olong gak jahat-jahat amat. Dia memperlakukan mereka dengan baik dan ini sebenarnya jadi bahan lelucon khas anime buat bikin momen gelap terasa ringan. Tapi ya tetap, perkenalan ini bikin Olong terlihat seperti mesum dan sifat itu terus dia bawa, terutama saat berurusan sama Bulma dan karakter cewek lainnya. Apapun itu, gak ada yang bisa menyangkal kalau Olong adalah salah satu karakter paling nyeleneh di serial ini. Anehnya, Olong si babi ternyata masih jadi sekutu. Serius deh, pertama kali dia muncul udah kelihatan gak beres. Tapi tunggu dulu, ceritanya bakal lebih gila lagi. Begitu bergabung sama Goku dan Bulma, Olong langsung jadi musuh besar mereka. Bahkan sebelum ngasih minuman ke Goku dan Bulma, dia udah masukin Sleepy Gas, semacam bahan kimia tidur ke dalam minuman mereka. Hasilnya, kedua-duanya pingsan. Dan yang lebih parah, Bulma malah nggak pakai apa-apa di tubuhnya. Tapi, yang bikin makin ngeselin di dub Inggris, Olong lakuin itu cuma buat nyolong bola naga sama celana dalamnya Bulma. Ya, obsesi yang agak ngeselin sih, tapi masih oke lah buat karakter babi ini. Di versi Jepang, jauh lebih gila guys. Tujuan dia benar-benar jahat, sampai pengen nyerang Bulma pas dia lagi nggak sadar. Tapi untungnya, Puar dan Yamcha tanpa sengaja ngintervensi dan malah ngebikin suasana jadi lebih serem buat Bulma. Launch, sayang banget ya, karakter yang satu ini jadi terlupakan di Dragon Ball modern. Dulu dia sempat punya momen keren banget loh. Setelah diselamatkan dari polisi, Goku dan Roshi bawa Launch ke tempat Roshi buat mulai latihan. Tapi ada satu syarat dari Master Roshi yang bikin semua orang geleng-geleng kepala. Dia bilang dia nggak bakal ngelatih mereka kalau nggak bawa cewek cantik. Roshi pun bikin gaun untuk Launch, lengkap dengan pakaian dalam hitam yang dia sebut sebagai baju besi pelatihan Master Roshi. Nah, yang lebih gila lagi, dia nyuruh Goku sama Krillin, dua anak kecil, buat bikin pakaian yang sama sesuai ukuran mereka. Katanya sih, biar Launch lebih nyaman pakai itu. Tapi, kenapa ya harus ukuran anak-anak? Launch akhirnya tinggal sama Master Roshi yang terkenal banget dengan sifat cabulnya dan siap memanfaatkan segala cara buat deketin cewek. Gila sih, ini bener-bener adegan yang bikin kita mikir, apa yang baru aja gua tonton? Di Buu Saga, ada kejadian yang benar-benar bikin kita nggak habis pikir. Waktu itu, Roshi lagi cari bola naga di pesawat bareng Z Fighters, dan dia nggak sengaja jatuh ke dada Android 18. Sekarang, Android 18 sudah jadi ibu dan istri dari salah satu muridnya Roshi, Krillin. Jadi hal yang paling tepat dilakukan adalah mundur kan? Tapi ya, Roshi nggak melakukan hal yang terhormat itu. Sebaliknya, dia malah ngelakuin hal yang jauh lebih parah, meraba-raba Android 18 di depan putrinya sendiri. Ini tuh bener-bener kebiasaan Roshi, kayak dia punya obsesi sendiri sama istri-istri muridnya. Meskipun akhirnya dihukum, tetap aja, ini hal yang ngeselin banget, apalagi kalau kita mikirin dia tuh seorang guru. Jadi, cerita ini dimulai dengan Roshi yang pengen banget pakai kipas Bansho buat matiin api di gunung api. Tapi, ada satu masalah. Dia butuh bantuan Goku buat setujuin kencan antara Roshi dan Bulma.
Nah, kalau kamu mikir itu nggak masalah, harusnya kamu tahu deh, Bulma tuh masih di bawah umur. Jadi Roshi pun akhirnya matiin api pakai teknik andalannya, Kamehameha. Tapi, nggak berhenti di situ. Menjelang akhir, Roshi ingetin Bulma soal kesepakatan mereka tadi. Bulma nggak mau kencan. Akhirnya nyuruh Olong buat nyamar jadi dirinya dan berkencan dengan Roshi. Yang bikin makin geli, Olong nunjukin dadanya. Ya, punya Bulma ke Roshi buat nyelesain kencan itu. Dan yang lebih gila lagi, Bulma nonton dari dekat. Adegan Dragon Ball yang paling ikonik dan terkenal melibatkan Bulma yang menunjukkan celana dalamnya kepada Roshi dengan imbalan Dragon Ball. Bulma jelas masih di bawah umur saat ini, dan Roshi adalah pria dewasa. Pria tua yang meminta untuk melihat pakaian dalam seorang gadis muda. Lebih buruknya lagi, Bulma sama sekali tidak menyadari bahwa Goku telah melepas celana dalamnya. Karena itu, dia menunjukkan segalanya kepada Roshi dan sama sekali tidak menyadari apa yang dia lakukan. Adegan ini terkenal karena semua alasan yang tepat, dan karena terjadi begitu awal, banyak penggemar yang merasa agak menjijikan untuk melewatinya.